Video berikut ini adalah video lanjutan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang hydraulic excavator beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal menghitung estimasi kapasitas produksi alat. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Dalam hal ini adalah contoh kasus 2 untuk hydraulic excavator dengan kode video 05AEX04. Ini foto eskavator sedang mengisi tanah merah ke atas dump truck. Contoh perhitungan kelima. Hitung kapasitas produksi eskavator dengan data sebagai berikut. Hydraulic excavator Komatsu tipe PC400 dengan kelengkapan standar. Material berupa batu split dengan kondisi medan kerja rata dan kering. Faktor efisiensinya yaitu efisiensi waktu 0,83, efisiensi kerja 0,75, skill operator 0,85. Jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan data dalam Komatsu Handbooks dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucket 1,8 meter kubik, cycle time untuk 60 derajat, sudutnya antara eskavator dengan dump truck adalah 24 detik, sedangkan cycle time untuk yang sudutnya 45 derajat 20 detik. Berat jenis batu split 1,5 ton per meter kubik, kondisi gembur. Bucket faktor 0,9, rumusnya sebagai berikut. Kapasitas produksi sama dengan KB kali B kali 3600 kali faktor koreksi dibagi cycle time-nya. Sama dengan 1,8 dikalikan 0,9 kali 3600 dikalikan faktor koreksinya, kemudian dibagi dengan cycle time-nya untuk sudut 60 derajat, sehingga kapasitas produksi PC400 sama dengan 128,58 meter kubik loose atau gembur. Kapasitas produksi PC400 untuk yang sudutnya 45 derajat berbeda pada cycle time-nya, yaitu 154,29 meter kubik. Ini adalah foto eskavator mengisi batu ke atas dump truck. Ini adalah foto dump truck sedang mengisi tongkang dengan batu split. Contoh perhitungan ke-6. Hitung kapasitas produksi eskavator, tipe alatnya PC400, kelengkapannya standar, materialnya berupa tanah merah dengan kondisi medan kerja rata dan kering. Faktor koreksinya ini
Jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan data dari Komatsu Handbooks dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucketnya 1,8 meter kubik. Ini cycle time-nya untuk sudut 60, 24, sudut 45, 20 detik. Berat jenis tanah merah 1,5. Bucket faktornya 1,1. Ini yang perlu diperhatikan dibandingkan dengan yang tadi adalah batu split, berat jenisnya, dan bucket faktornya. Rumusnya adalah sama dengan tadi pada saat menghitung batu split. Kapasitas produksi sama dengan 1,8 kali 1,1 kali 3.600 dikalikan dengan faktor koreksinya, kemudian dibagi dengan cycle time-nya, sama dengan 157,15 meter kubik untuk sudut 60 derajat. Sedangkan untuk sudut 45 derajat, kapasitas produksi PC400 sama dengan 188,58 meter kubik. Ini adalah contoh eskavator. Ada beberapa unit sedang mengisi dump truck. Lihat posisinya, itu sangat penting mengatur jarak dan posisi tempat beroperasinya eskavator. Ini sangat efisien karena langsung sudutnya perkiraan ini hanya 45 derajat. Ini adalah contoh eskavator yang sedang membuat jalan dari hasil galian parit. Contoh perhitungan ketujuh. Hitung kapasitas produksi eskavator PC400. Materialnya berupa pasir dengan medan kerja rata dan kering. Faktor koreksinya sebagai berikut. Jawabannya adalah berdasarkan data dalam Komatsu Handbooks dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucket 1,8 meter kubik, cycle time-nya sama dengan yang tadi untuk tanah merah. Sedangkan berat jenis dari pasir adalah 1,3 ton per meter kubik. Bucket faktornya 1. Rumus adalah sama dengan pada saat menghitung batu split atau tanah merah. Kapasitas produksi PC400 sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan dengan bucket faktornya kali 3.600, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya, dibagi dengan cycle time-nya, sehingga kapasitas produksi PC400 sama dengan 142,86 meter kubik untuk sudut 60 derajat, yaitu untuk material pasir. Berikut ini adalah kapasitas produksi PC400 untuk sudut 45 derajat, yaitu sebesar 171,44 meter kubik.
Contoh perhitungan ke-8. Hitung kapasitas produksi eskavator Komatsu tipe 200 dengan kelengkapan standar. Material berupa pasir dengan kondisi medan kerja rata dan kering. Faktor koreksinya ini jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan data dalam Komatsu Handbook dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucketnya 1 meter kubik, cycle time-nya untuk 60 derajat, sudutnya 18 detik, sedangkan untuk 45 derajat 16 detik. Berat jenis pasir 1,3 ton per meter kubik, bucket faktornya 1. Rumusnya sebagai berikut. Jadi kapasitas produksi PC 200 sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan dengan bucket faktornya, dikalikan dengan 3600, kemudian dikalikan dengan faktor koreksi, kemudian dibagi dengan cycle time-nya 18 detik, sehingga kapasitas produksi PC 200 sama dengan 105,83 meter kubik untuk sudut 60 derajat. Sedangkan untuk sudut 45 derajat sama dengan 119,05 meter kubik. Ini untuk sudut 45 derajat. Ini adalah contoh pasir bangka di lokasi stockpile di Pelabuhan Muat. Ini adalah eskavator sedang melaksanakan loading ke atas dump truck. Contoh perhitungan 9. Hitung kapasitas produksi eskavator Komatsu tipe PC 200 dengan kelengkapan standar. Material berupa tanah merah dan kondisi medan kerjanya rata dan kering. Faktor koreksinya sebagai berikut. Jawabannya adalah berdasarkan data dalam Komatsu Handbooks dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucketnya 1 kubik, cycle time untuk 60 derajat 18 detik, cycle time untuk 45 derajat 16 detik, berat jenis tanah merah 1,5 ton per meter kubik, bucket faktornya 1,1. Rumusnya sebagai berikut. Sehingga kapasitas produksi PC 200 untuk tanah merah sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan dengan bucket faktornya, dikalikan 3600, dikalikan dengan faktor koreksinya, kemudian dibagi dengan cycle time-nya, sama dengan 116,41 meter kubik untuk sudut 60 derajat. Sedangkan untuk sudut 45 derajat sama dengan 130,96 meter kubik. Ini adalah contoh 2 unit eskavator sedang mengisi tanah merah ke atas dump truck. Ini dump truck mengangkut tanah merah ke lokasi pembuangan. Contoh perhitungan ke-10. Hitung
Kapasitas produksi eskavator Komatsu tipe PC200 dengan kelengkapan standar. Material berupa tanah hitam dengan kondisi medan kerja relatif berat dan basah. Faktor koreksinya sebagai berikut. Jawabannya adalah berdasarkan data dalam Komatsu Handbook dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucketnya 1 meter kubik, cycle time-nya untuk 180 derajat 25 detik, sedangkan untuk sudut 90 derajat 22 detik. Berat jenis tanah hitam 1,3 ton per meter kubik, bucket faktornya 1,1. Rumusnya sebagai berikut. Jadi KP atau kapasitas produksi PC200 sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan bucket faktor dikalikan dengan 3600, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya dan dibagi dengan cycle time-nya, sehingga sama dengan 83,81 meter kubik untuk sudut 180, sedangkan untuk sudut 90 derajat sama dengan 95,24 meter kubik. Ini adalah foto hidrolik eskavator sedang menggali tanah hitam. Ini adalah ada berapa nih? Ada 4 eskavator dari ujung sini di estafet sampai ke sini nih, sehingga produksinya nanti itu akan berbeda dengan hasil produksi yang hanya satu kali, tidak estafet seperti ini. Ini adalah contoh eskavator sedang menggali parit yang materialnya adalah berupa tanah hitam. Contoh perhitungan 11. Hitung kapasitas produksi eskavator Komatsu tipe PC200 dengan kelengkapan long arm dan long boom. Material berupa pasir dengan kondisi medan kerja rata dan kering. Faktor koreksinya ini. Jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan data dalam Komatsu Handbook dan hasil survei ke lokasi proyek diperoleh data kapasitas bucketnya 0,45 meter kubik. Ini berbeda dengan PC200 standar. Kalau long arm atau long boom itu hanya 0,45 meter kubik, dan angka cycle time-nya lebih lama, 20 dan 18. Berat jenisnya 1,3 ton per meter kubik, bucket faktornya 1. Rumusnya sebagai berikut. Kapasitas produksi PC200 sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan faktor bucket, kemudian dikalikan 3600 dan dikalikan dengan faktor koreksinya, kemudian dibagi dengan cycle time-nya sama dengan 42,86 meter kubik untuk sudut 60 derajat, sedangkan untuk sudut yang 45 derajat berbeda dalam hal cycle time-nya sama dengan 47,62 meter kubik.
Ini adalah contoh eskavator dengan long arm dan long boom sedang mengambil hasil produksi pasir dari sand pump, diangkat ke atas supaya di lokasi penampungan ini tidak penuh dengan produksi yang melalui pipa ini. Berdasarkan beberapa perhitungan tersebut di atas, jika volume tanah dan pasir masing-masing 400.000 meter kubik dan 600 meter kubik asli BCM, artinya kondisi asli, itu volume tiap bulan yang akan dimuat oleh eskavator PC400 atau PC200, maka kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Volume tanah merah harus dirubah dari kondisi BCM ke LCM sehingga volumenya dari 400 meter kubik menjadi 500.000 meter kubik per bulan. Sedangkan volume pasir 600 meter kubik BCM menjadi 660.000 meter kubik per bulan. Kapasitas produksi PC200 untuk tanah merah 157,15 meter kubik per jam. Untuk pasir 142,86 meter kubik per jam. Untuk PC200 material tanah merah, kapasitas produksinya 116,41 meter kubik per jam, sedangkan untuk pasir 105,83 meter kubik per jam. Jumlah hari kerja 25 hari per bulan, sedangkan jam kerjanya 15 jam per hari. Dengan total jam kerja tiap bulan sebanyak 375 jam, maka kebutuhan PC200 untuk tanah merah sama dengan volume tanahnya dibagi dengan kapasitas produksi kali jam operasinya, sama dengan 500.000 meter kubik dibagi, ini KP-nya, ini jam operasinya, sama dengan 8,48 unit atau menjadi 9 unit. Sedangkan untuk pasir sama dengan 9,24 unit atau 10 unit. Untuk kebutuhan PC200 material tanah, kebutuhan alatnya sama dengan volume tanahnya dibagi dengan kapasitas produksinya kali jam operasinya, sama dengan 11,45 unit atau 12 unit. Sedangkan untuk pasir, kebutuhan alatnya sama dengan volume pasirnya sekian, kapasitas produksinya ini dikalikan jam operasinya sama dengan 16,63 unit atau 17 unit. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang saya akan membahas dalam hal pengetahuan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar dari hydraulic excavator kode 05 HEX05, yaitu tentang menghitung biaya pemilikan dan operasi alat. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like,
share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump trucknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode
video pekerjaan pengadaan BISKOS adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan BISKOS, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.